Ya, jadi sehingga seseorang tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tadi kita katakan yang wajib itu pertama adalah berniat di malam hari antara maghrib, azan maghrib sampai sebelum azan subuh. Kemudian yang kedua menahan diri atau menjaga diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Dikatakan dalam sebuah hadis, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, persaksian dusta, atau mengamalkan kedustaan-kedustaan, maka Allah tidak butuh dia menahan lapar atau hausnya. Maka dari itu, berusaha kita untuk meminimalisir hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, jamaah sekalian. Komentar-komentar yang tidak pantas di medsos misalnya, ikut-ikutan nimbrung pembicaraan-pembicaraan yang menjelekkan pemerintah misalnya. Karena kadang itu yang muncul, maka kita berusaha untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Karena takutnya dapat mengurangi pahala puasa kita. Dalam sebuah hadis dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, di antara perkara yang harus kita jaga, jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an, di antara yang harus kita jaga atau yang wajib bagi kita untuk memahaminya di bulan Ramadan ini, itu adalah ini bagian dari perkara-perkara yang membatalkan. Misalnya al-jima', orang yang berhubungan badan, orang yang eh, inzalul mani bikhtiyarihi, mengeluarkan mani dengan sengaja karena pilihannya. Karena apa? Karena berciuman misalnya, karena menyentuh seseorang atau karena istimna, ya, onani, maka itu membatalkan puasa seseorang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan ini hadis qudsi dikatakan bahwa yatsruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu selayaknya sudah sewajibnya sudah wajib bagi dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya dan meninggalkan syahwatnya lillahi taala. Itu ya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mencium istri beliau ketika beliau sedang berpuasa. Tapi dikatakan walakinnahu amlakukum liirbih. Tapi Nabi adalah orang yang paling bisa menjaga dirinya dibandingkan kalian. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di antara yang membatalkan puasa itu apa? Di sini dikatakan wa ammal inzalu bil ihtilami au bit tafkiri al mujarradi fala yufattiru bihi au fala yuftiru bihi. Adapun orang yang mengeluarkan mani karena mimpi basah, tidak disengaja dia bermimpi, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak batal puasanya, ya. Dan juga yang membatalkan puasa itu yang harus kita ketahui adalah makan dan minum dengan sengaja. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus shiyama ilal lail." Ini dalil yang menjelaskan bahwa eh, kita boleh makan dan minum sampai sebelum terbit fajar, sampai sebelum adzan subuh. Jadi patokannya adalah adzan subuh, bukan waktu imsak yang dibuat 10 menit sebelum azan.
mungkin maksudnya baik untuk kehati-hatian, tapi jangan menjadi sebuah larangan. Kalau sudah bunyi sirine, pas di situ Bapak bangun, ini di Indo ya, kalau di sini nggak ada begitu ya Pak. Nah, di daerah kita ya. Kalau sudah bunyi itu biasa kan 10 menit lagi baru azan. Nah, ini yang 10 menit ini Bapak boleh makan, sahur, boleh minum. 10 menit cukup lah 2 piring ya. Ya, kalau orang Medan cukup itu. Karena dia ngebut makannya. Nah, baik. Jadi kalau dulu kan dibilang, udah imsak ini, udah imsak, jangan makan. Padahal masih boleh. Dalilnya ini tadi. Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Itu maksudnya adalah adzan subuh. Waktu fajar shadiq. Ya, mungkin niatnya baik. Mereka buat imsak 10 menit. Tapi ini bolehlah seperti lampu kuning gitu ya. Lampu kuning, tapi bukan berarti setelah bunyi sirine imsak kita nggak boleh makan dan minum. Kita masih boleh makan dan minum. Bahkan ada riwayatnya itu ketika seseorang makan sahur, kemudian terdengar azan, ya silahkan dia selesaikan suapannya dan dia minum. Boleh, ya. Nah, terdengar azan, kita udah suapan berapa nih? Setengah makannya, jangan dihabisin pula kan. Jangan tambah lagi, udah. Yang suapan itu makan, minum. Tapi jangan pula setiap hari seperti itu. Ini kan darurat. Ada satu momen, misalnya kita agak telat bangun, begitu kita makan 10 suap, azan. Habiskan suapan itu, kemudian minum. Ya, jadi itu diperbolehkan. Di antara yang membatalkan puasa juga ikhrajud dami bil hijamah. Mengeluarkan darah dengan bekam atau donor darah di siang hari. Ya, maka khilaf di kalangan para ulama, tapi yang lebih hati-hati sebaiknya kita jangan melakukan berbekam donor darah di siang hari. Gitu ya. Ini di kajian Jumat sudah kita sampaikan bagaimana khilafiyah dalam masalah itu. Pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Ya, walaupun ada yang mengatakan tidak. Baik. At-taqayyu'u amdan, muntah dengan sengaja. Ini membatalkan puasa. Ya, ini yang harus dan wajib untuk kita ketahui. Begitu juga khuruju damil haidhi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Itu membatalkan puasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah ketika wanita itu haid, maka dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Ya, tapi bagi wanita, sholatnya tidak dia qadha, tapi puasanya wajib dia qadha. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, yang membatalkan puasa itu yang wajib kita ketahui adalah niyatul fitri, berniat untuk berbuka. Nah, hati-hati nih. Walau belum minum, walau belum makan, tapi sudah dia bilang, ngancam, kadang-kadang kan anak-anak kita gitu ya. Nah, saya buka ya gitu. Nah, hati-hati. Ucapan seperti itu berbahaya. Hmm. Kalau nggak capai target ini, kalau seandainya bisnis saya siang ini nggak jebol, saya buka lah begitu. Masya Allah. Bahaya itu. Dengan ada niat seperti itu, maka batal puasanya. Otomatis. Walau dia belum makan, walau dia belum minum. Wal'iyadzubillah. Jadi ini perkara-perkara eh, yang wajib bagi kita untuk memahaminya. Jamaah sekalian, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Begitu juga di antara hal-hal yang sangat mendasar ya untuk kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Ya,
Introspeksi dalam hal apa? Dalam semua amal soleh kita, Pak. Kita 11 bulan udah fokus dunia. Nah, itu ya. Kenapa tidak di bulan Ramadan ini kita lebih fokus kepada akhirat? Introspeksi dirinya bagaimana? Misalnya, kalau di bulan Ramadan ini saja kita tidak bisa khatam Al-Quran, khatam mengaji, maka lebih sulit lagi bagi kita untuk khatam di bulan yang lain. Ya, kalau di bulan Ramadan ini kita nggak bisa khatam, bagaimana mungkin kita bisa khatam di bulan-bulan yang lain? Jadi introspeksi diri tentang tilawah kita. Kalau di bulan Ramadan ini saja kita masih bakhil, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Kalau di bulan Ramadan ini kita masih sedikit sedekahnya, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Kalau toh di bulan Ramadan ini maksiat kita masih lanjut berjalan, alangkah lemahnya iman kita. Karena di bulan Ramadan ini dibelenggu itu iblis, dedengkot jin, dibelenggu. Jadi yang memberikan was-was itu hanya yang keroco-keroconya saja. Anak-anak buahnya saja. Dan kita masih jatuh dalam maksiat, alangkah lemahnya iman kita. Jadi ini introspeksi diri bagi kita. Jika di bulan Ramadan ini saja kita tidak bisa atau masih sulit untuk hadir berjamaah sholat 5 waktu di masjid, bagaimana lagi bulan-bulan yang lain? Harusnya ini kesempatan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Ramadan kan artinya pembakaran. Pembakaran dosa-dosa. Yarmidudz dzunub, li'annahu yarmidudz dzunub. Membakar dosa-dosa kita. Jangan sampai dosa kita tidak terbakar di bulan Ramadan ini, Pak. Nabi katakan, raghima amfu rajulin. Au raghima am. Celaka dan sungguh celaka seseorang. Man ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi katakan, dakhala alaihi ramadanu thumman salah qabla an yughfar lah. Dia mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan berakhir, namun ia belum kunjung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Padahal ini kesempatan. Ini yang wajib bagi kita apa? Taubatan nasuha. Taubat dengan benar. Meninggalkan wasilah-wasilah, perantara-perantara yang mengantarkan kita kepada dosa itu. Dan juga berusaha menghindari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Ini sangat penting untuk kita tanamkan pada pribadi masing-masing. Kenapa jamaah sekalian? Karena disinilah kita diingatkan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Betul, Pak. Kalau tidak sabar-sabar kita dalam beragama ini berat. Betul ya, Pak. Sabar itu kan ada 3. Yang udah pernah seringlah disampaikan oleh para masyayikh. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini, Bapak sabar ketika puasa. Ada orang yang mengganggu kita. Atau kadang memancing emosi kita. Kadang-kadang yang mancing itu istri pulanya ya. Ya, itu ujian kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami jadikan kalian dengan yang lainnya sebagai ujian. Apakah kalian sabar? Ya, kadang-kadang ada pertanyaan yang jawabannya serba salah. Itu ya. Masya Allah. Dia tanya, gimana Mas kabar mantannya? Ini kan serba salah untuk jawabnya. Gitu kan. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu jamaah sekalian. Ini ujian bagi kita. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Makanya kalau ada orang yang memancing emosi kita, amarah kita, katakan, ini shaim. Saya berpuasa. Itu dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Jangan dengar dia. Oh, kau pikir aku setan katanya kan. Baik. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Nah ini juga, Masya Allah, kesempatan kita di bulan Ramadan ini. Sabar untuk tidak bermaksiat. Bukan berarti nggak ada sama sekali godaan setan. Ada was-was setan. Buktinya, karena beberapa kali Pak, di bulan Ramadan itu meruqyah, ya kerasukan juga. Tapi biasanya reaksinya tidak terlalu sekeras di luar Ramadan. Tapi ada yang kerasukan di bulan Ramadan. Cuma ya itu, dikatakan sama Imam Bukhari, syaitan tidak leluasa menggoda umat manusia sebagaimana di luar Ramadan. Jadi kadang-kadang masih ada bisikan. Ya, kadang-kadang juga godaannya dari teman-teman kita. Udah mau tarawih kita nih, ke Kornis yuk katanya kan. Bagus nih katanya. Tarawih kan masih bisa nanti katanya. Besok kan masih ada tarawihnya katanya. Akhirnya ya udah jalan-jalan. Mumpung lagi libur. Nah, sampai-sampai di bulan ini kita harus pandai memilih mana amalan yang fadil dan mafdul. Ini sama-sama amal soleh nih. Sama-sama baik nih. Ya kan? Tapi mana yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Ini harus pandai kita mengidentifikasinya. Contoh, sudah ada nih modal antum untuk pulang. Dan orang tua masih ada di rumah. Masih hidup mereka. Alhamdulillah. Cukup untuk beli tiket misalnya kan. Mau pulang, mau birrul walidain. Terus ada teman yang ngajak, yuk kita keliling Turki aja lah, mumpung ini musim salju gitu ya. Akhirnya dananya dialihkan ke tur Eropa. Padahal ini ya tentu baik, sama-sama baik. Antum mau umroh Ramadan sama-sama baik. Tapi birrul walidain itu lebih baik. Kan ada 3 amalan tuh yang ketika ditanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Pertama, salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga baru apa? Al jihadu fi sabilillah. Nah, jadi birrul walidain kalau misalnya masih ada uangnya, ada orang tua, silahkan berbakti. Cari keridhaan, cari surga Allah dengan berbakti kepada orang tua kita. Nah, jadi sampai seperti itu, Pak. Itu juga dapat was-was dari syaitan. Mana amalan yang pahalanya lebih besar, dia nggak bisa menggoda kita, dialihkan kita kepada amalan yang pahalanya lebih kecil. Seperti itu. Baik, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Eh, Selebihnya ada 10 menit untuk kita diskusi tema yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Kalau ada pertanyaan, Pak. Iya, silakan. Fadal. Yang terakhir, sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Jadi itu sabar ya. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah al-mu'limah yang menyakitkan. Dan kita semua pasti ada ujiannya. Ya, ada takdir-takdir yang itu menyesakkan dada kita. Orang tua wafat, sementara kita usia masih sekian. Ya, Ah, mungkin anak-anak kita yang ada kenakalannya, gitu ya. Nah, tapi ingat, apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu pasti yang terbaik untuk hambanya. Terkadang kita yang tidak memahami hikmah daripada takdir itu kecuali setelah berlalu hari, berganti bulan dan tahun. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan, Pak. Pak Rofi. Tafadhal. Harus antum yang nanya ini. Silakan. Hmm. Ya, itu boleh diminum. Iya, 1 gelas saja. 1 gelas, tak apa.
Jangan satu ceret ya. Jadi darurat lah. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha dalam satu kaidah usul fikih. Darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Jadi begitu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang ada di tangan antum di suapan, makan. Yang di mulut, habiskan, minum. Yang di piringnya udah jangan dimakan lagi. Bukan berarti habisin satu piring, dah. Ya, sama dengan eh, apa namanya orang yang sekiranya dia dalam kondisi darurat, kalau dia tidak makan daging B2, dia akan mati. Konsekuensinya mati. Ya, dimakan sama dia 1, 2, 3 suapan. ah, Jangan pula, oh bekal lah kalau gitu kan. Hanya darurat saja sesuai dengan kadarnya. Jadi suapan yang ada di tangan kita, kita habiskan, kemudian minum. Yang tersisa di piring biarkan. Gitu ya. Wallahu alam. Kalau sudah komat berarti tidak bisa lagi, Pak. Ya. Komat tuh berarti udah 20 menit setelah adzan subuh ya. Nah, nggak boleh. Kalau dia makan, batal puasanya. Ya, baik. Iya, siang hari. Baik. Qadha. Baik. Masalah mengqadha puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Ya, karena didasari kejahilan. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau di dalam Sahih Fikih Sunnah, sebahagian ulama madhab mengatakan harus diqadha. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki seperti itu, harus diqadha puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Ya, tapi sebagian lagi mengatakan puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, salat yang ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Yang ada hanya kita memperbanyak puasa-puasa sunnah, memperbanyak salat-salat sunnah. Inilah menurut madhab Al-Imam Ahmad bin Hambal dan mayoritas para ulama mengatakan demikian. Jadi kalau puasa itu ditinggalkan dengan sengaja, salat itu ditinggalkan dengan sengaja, dulu ya pernah kita lakukan itu, apa yang harus kita lakukan sekarang ketika kita sudah hijrah? Perbanyak puasa sunnah, perbanyak salat-salat sunnah. Makanya dikatakan salat sunnah itu, puasa sunnah itu sebagai pengiring ibadah wajib yang bolong-bolong. Jadi untuk menutupinya itu perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya, wallahu alam. Ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada qadha, tapi tetap kita memperbanyak puasa-puasa sunnah dan memperbanyak salat-salat sunnah. Ya, ya jelas salat kita kan ada yang bolong-bolong dulu. Ya, yang wajib mungkin tidak dikerjakan atau dikerjakan tapi waktunya masbuk, di akhir waktu sudah 1 jam berlalu. Nah, untuk menutupi sholat-sholat yang pahalanya kurang sempurna itu, maka perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Begitu juga puasa kita, kita puasa, tapi mungkin hanya sekedar puasa tok, nggak dapat pahala apa-apa. Maka untuk menutupi itu perbanyaklah puasa sunnah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Bentar ya, Pak. Nah, baik. Iya, ini tiap hari atau enggak? Antum posisinya sebagai apa? Kalau antum sebagai chefnya, iya, boleh. Ya, jadi dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Harrani dalam kitab Sahih Fikih Sunnah juga bahwa merasai makanan ya itu boleh karena ada maslahatnya. Karena misalnya kalau di rumah misalnya kan, siapa yang merasai makanan? Boleh si suami atau si istri. Satu orang aja. Jangan pula anak-anaknya disuruh ngerasain tiap hari pula. Itu berlebihan ya. Tapi kalau antum sebagai pekerjaannya di situ dan perlu
dibutuhkan merasai makanan, dirasai terus dibuang. Jangan ditelan, kalau ditelan batal. Ya, kita masak kolak pisang, jangan-jangan asam ya kan? Jadi dirasai sedikit, setengah sendok tapi dibuang ya Pak. Dirasai. Selama belum lewat kerongkongan kata Syekhul Islam, itu tidak apa-apa. Ya, jadi itu boleh. Tetapi hanya antum. Kalau ada 2 pekerjanya, 3 pekerjanya, 1 orang lagi bolehlah. Tapi jangan pula semua. Jangan setiap hari semua orang disuruh nyicipin, itu tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh kalau berlebihan. Selama tidak masuk lewat kerongkongan, maka itu masih diperbolehkan. Sama dengan menelan ludah, ya. Maka para ulama mengatakan itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Silakan Pak. Iya, hingga jam 1. Iya. Ini kisah nyata nih ya. Diakhirkan. Ini sholat malamnya sholat isya ya? Tahajud. Ya. Berarti ini permasalahan yang berbeda. Iya. Iya. Untuk yang kedua itu benar bahwa sholat malam yang paling afdol adalah sulusai al-lail al-akhir. Coba Bapak lihat nanti dalam surah Al-Muzammil ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, eh, di dalam surah Al-Muzammil di sini. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfah wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ya. Jadi ada sepertiga malam terakhir, sepertiga malam kedua, pertengahan, dan sepertiga malam pertama. Jadi malam kan itu dihitung dari kalau misalnya jam 6 maghrib, jam 6. Jam 6 sampai ke jam 6 berikutnya. Berarti 12 jam. 12 jam bagi 3. Berarti sepertiga malam pertama jam 6 sampai jam 10. Sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 2. Sepertiga malam ketiga yang terakhir itu jam 2 sampai subuh. Kalau subuhnya tengah 6 sampai tengah 6. Jadi ya itulah sepertiga malam terakhir itu. Eh, Kenapa itu yang paling afdol? Karena di situ Allah turun ke langit dunia. Dan itu waktu yang mustajab dalam berdoa. Inna rabbakum yanzilu fi sulusil laili al-akhir. Sesungguhnya Rabb kalian akan turun setiap malam di sepertiga malam terakhir. Dan yang pertama pertanyaannya, eh, tentu ini kalau disengaja tidur kemudian ataupun tidak sengaja, tapi itu berulang, ini termasuk alladzina hum fi salatihim sahun. Orang yang lalai dalam salatnya. Ya, walaupun menurut jumhur itu masih diterima salatnya, tetapi dia sudah di luar waktu yang afdol. Tentunya kan nggak berjamaah lagi tuh kan. Kalau sudah jam 12, jam 11, ya, masuk dalam kategori alladzina hum fi salatihim sahun. Ya, wal billah. Tapi kalau sesekali seseorang ketiduran maka la ba'sa bihi.